Jangan sok tahu dalam hidup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Dan alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Masih memberikan usia pada kita, karena hakikatnya usia adalah kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk terus memperbaiki diri, terus menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan di hari kemarin. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin menyampaikan pesan dari Quran surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat atau pesan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang pertama. Ya, surat Al-Alaq atau terkenal dengan surat Iqra. Di hari ini saya ingin sampaikan pesan terkait dengan surat Iqra tersebut. Begitu. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama bertawudz kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta perlindungan dari Allah agar apa yang kita akan pelajari ini bermanfaat dan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, Al-Quran itu sebuah sastra yang sangat tinggi, jadi begitu banyak makna di dalamnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra ini fi'il amar, perintah, bacalah. Apa yang dimaksud dengan membaca? Membaca itu ada dua ya. Apakah membaca tulisan atau membaca keadaan, membaca situasi, itu kan membaca. Nah, pertanyaannya adalah Iqra di sini itu Iqra apa? Baca apa? Allah nyuruh baca apa? Nyuruh baca tulisankah? Atau suruh membaca situasi, suruh membaca keadaan, atau suruh membaca apa? Kamu jawab tidak? Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang disuruh dibaca adalah tulisan, Rasulullah waktu itu di Gua Hiro, apakah kemudian muncul tulisan? Saya nggak tahu. Tapi ketika misalnya dikisahkan bahwa di dinding itu ada tulisan Iqra, kan bukan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan baca tulisan itu, bukan. Di situ ada perintah, dan ingat bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Maka ketika ada perintah Iqra kepada Muhammad, ketika ada perintah Iqra kepada Nabi Muhammad, itu sebenarnya ketika kita yang baca, itu perintah buat kita. Jadi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita yang baca, berarti kita yang disuruh. Jad, baca. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu, dengan nama pembimbingmu yang menciptamu. Yang menciptakan. Makanya saya memahami bahwa
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah bacalah apapun yang terjadi, bacalah apapun yang kau indra, yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasa, dengan pendekatan Allah yang menciptakan itu semua. Itu yang saya pahami. Jadi bacalah apapun yang terjadi dengan pendekatan bahwa Allah yang menciptakan. Menciptakan siapa? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Khalaqal insana min alaq. Keren nih. Menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Alaqoh. Alaqoh itu kan apa namanya? Gumpalan darah gitu. Bukan gumpalan ya. Jadi alaqoh itu, tapi di terjemah-terjemah kan disebutkan min alaq itu dari segumpal darah gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Allah menyambungkan perintah membaca itu, membaca segala kondisi itu dengan asal penciptaan kita. Khalaqal insana min alaq. Artinya Allah mengingatkan bahwa kita itu berasal dari segumpal darah yang kemudian jadi kayak begini, ngejugruk begini. Dan berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kita itu makhluk Allah yang berkaki dua dan bisa berjalan tegak. Karena makhluk Allah yang berkaki empat. Kita itu makhluk berkaki empat yang bisa berjalan tegak. Hanya kita. Monyet aja jalannya tetap merangkak. Hanya kita makhluk Allah yang berkaki empat dan bisa berjalan tegak. Gitu. Nanti itu baru apa namanya? Baru kemuliaan manusia di sisi bentuk ya. Belum masuk ke sisi yang esensinya. Kenapa kemudian malaikat tunduk patuh sama seonggok daging ini, seonggok jasad ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. In kuntum shadiqin. Dan malaikat bilang, aduh, aku tidak tahu apa yang tidak kau ajarkan. Begitu kata malaikat. Dan kita itu diajarkan itu. Nanti itu nanti bahasa lainnya tentang Asmaul Husna. Ada kaitannya Asmaul Husna dengan jiwa-jiwa kita. Kita lanjut dulu di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan pendekatan bahwa itu semua Allah yang ciptain. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang lebih mulia itu. Nggak ada yang lain. Di sini alaq sebagai sebuah kehinaan dengan akram. Dari kehinaan menjadi kemuliaan. Bagaimana dari hina menjadi mulia? Lanjut ayat selanjutnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada proses 'allama bil qalam untuk menjadi akram. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi inti pesan dari ayat 1 sampai 5 ini adalah baca seluruh kejadian, seluruh yang kau indra, kau dengar, kau rasa, kau alami. Itu dengan pendekatan Allah yang menciptakan. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Jangan sombong. Kita dikasih miskin. Ya, mau gimana lagi? Allah begitu kok. Allah pengennya begitu. Allah buat kita bahagia. Allah buat kita diuji
Misalnya diberi kesempitan rezeki. Sebenarnya bukan Allah menyempitkan rezeki. Karena kesempitan itu di sini. Kesempitan rezeki itu bukan nggak punya uang, tapi rasa nggak punya uang. Itu kesempitan. Kadang ada orang yang duitnya biasa-biasa aja tapi bahagia. Jadi sempit dan luang itu di sini. Sempit dan luas itu di sini. Bukan punya dan tidak punya, bukan. Ya. Kita merasa miskin. Kita miskin. Nggak ada yang miskin. Semuanya cukup kok. Nggak ada orang yang nggak makan. Nggak ada orang yang nggak pakai baju. Semuanya pakai baju. Pasti. Walaupun dia menggelandang dan sebagainya, dia tetap makan. Saya yakin mereka tetap makan. Dan mereka tetap bertahan hidup. Kecuali dalam kondisi perang dan lain-lainnya. Kalau kondisi normal saya kira nggak ada. Maka itu cukup. Tapi kecukupan itu bukan berarti terpenuhinya keinginan. Nah, yang menjadi permasalahan di kita ini adalah kita itu merasa bahwa miskin itu karena keinginan kita banyak, terus dia tercukupi. Nah itu bukan di situ. Kita cukup sebenarnya, makan cukup, tidur cukup. Sedikit sekali kan orang-orang yang tidur di di emper toko dan sebagainya. Tapi kan teman-teman yang di emper toko juga ketika saya coba meneliti beberapa teman-teman yang suka tidur di emper toko dan sebagainya, ya mereka kayak teman-teman misalnya teman-teman yang pang itu, teman-teman pang, ya itu pilihan mereka. Ternyata mereka punya rumah, punya keluarga gitu kan. Nah, tapi mereka lebih memilih hidup di sana. Ini kan pilihan gitu. Ini pilihan, mereka memang mengambil pilihan itu. Dan apakah mereka salah? Ya enggak. Ya mereka memang jatahnya lagi di situ gitu. Itu teman-teman. Jadi tadi kembali, bacalah semua apapun itu karena Allah yang ciptakan. Sehingga di sini tuh plong, dikasih lagi nggak enak, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca semua itu sebagai ya Allah yang ciptain. Kita tinggal tanya, ini ada pelajaran apa di balik ini semua? Ada pelajaran apa di balik ini semua? Selalu ada pelajaran. Karena hidup itu adalah pendidikan dari Allah. Hidup adalah pendidikan dari Allah. Semua yang kita alami itu adalah pendidikan darinya. Mendidik untuk apa? Ingat, Allah menugaskan kita hanya satu hidup di dunia ini. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedang berjalan menuju Allah. Kita sedang pulang, ya. Jadi kita semua sedang fisabilillah, sedang berjalan menuju Allah. Cuma dalam perjalanan menuju Allah ini ada yang lempeng, jalannya mengikuti alur, ada yang suka neko-neko, ambil dulu jalan pintas ke situ kan. So, ada lagi yang bingung karena jalannya banyak, ada lagi yang bingung. Ini jalannya kemana ya? Udah ikutin jalan aja. Dan tadi kita semua Allah berikan pemandu hidup. Ada dua pemandu dalam hidup kita. Pemandu jalan yang lempeng, ada pemandu jalan yang sengaja dibengkok-bengkokkan. Kan begitu, memang tugasnya begitu. Ada malaikat, ada iblis. Kan gitu, dari situ. Kita tinggal ikut yang mana. Gitu. Mau ikut iblis ya. Cuman tadi kita harus tahu dulu iblis itu siapa. Kalau kita nggak tahu, gimana caranya kita tahu dulu, kenali dulu siapa iblis dan sebagainya. Tahu. Jadi kemana-mana ya. Lanjut. Allah lanjutkan deh ayatnya. Kala innal insana layatgha. Sungguh kata Allah, manusia itu layatgha. Layatgha itu mun bahasa Sunda apa ya? Keterlaluan lah. Layatgha itu keterlaluan. Kata Allah, sungguh manusia itu keterlaluan.
Arro'a hustagna, karena dia merasa bisa, merasa mampu, merasa cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah mereka tetap akan kembali. Jadi manusia itu memang karakternya begitu, sok tahu, kalau udah mentok baru Allah. Kan gitu, bener gak? Itu, aduh ya Allah ya gitu. Jadi kalau mentok baru Allah. Ya iya kata Qurannya begitu. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya mereka akan kembali pada aku, kata Allah. Akan kembali ke Allah. Sehebat apapun kita, sok tahu apapun kita. Cuma tadi kita memang dilahirkan, kata Allah, layat go. Layat go itu keterlaluan. Yang gimana gak keterlaluan, teman-teman? Kita makan dulu, ya Allah ya Rabbi. Napas gratis, mata bisa kucap kicap begini, nggak bayar, mulut bisa gerak-gerak bibir begini. Ya Allah ya Rabb. Air nggak usah beli, Allah siapkan dari tanah keluar. Subhanallah, ya kan? Nanam padi doang, ya nanam biji padi dimunculkan sama Allah jadi banyak. Kita mah ya Allah ya Rabb. Malah Bapak banyak yang nggak nanam padi kan? Banyak yang nanam padi tapi makan. Itu apalagi sekarang pemerintahnya keren sekarang. Bagi-bagi daging, bagi-bagi beras ya. Gitu. Jadi semakin manja aja kita ya. Itu teman-teman. Jadi ya tadi ar-ra'a hustagna. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu kamu kembali. Karena tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini ada penekanan ara'aital ladzi yanha. Apakah ara'aita itu, apakah kau melihat? Ara'aital ladzi yanha, lihatkah engkau orang-orang yang menahan? Yanha itu kan menahan, menolak. Abdan idza sholat, seorang abdi, seorang hamba ketika sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, apakah kau lihat dia sedang dalam petunjuk Allah? Aw amaru bit taqwa, atau dalam perintah ketakwaan? Ara'aita in kazzaba wa tawalla, atau engkau melihat itu sebagai sebuah kebohongan dan tawalla itu ngabalieur itu apa ya? Tawalla itu pembangkangan, ngabalieur bahasa Sunda nama. Gitu. Jadi Allah mempertanyakan, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Cek bahasa sederhana nama kieu lah. Tuh tinggal dinu salat. Nah, salatna teh kusabab ada dalam petunjuk, atau dalam perintah takwa, atau dalam kebohongan dan pembangkangan. Alam ya'lam bi annauloha yaro, tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah itu melihatnya? Jadi pesan di ayat ini sebenarnya adalah pesan jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Karena ya kita ini memang dasarnya adalah sok tahu. Ada mendung, hujan nih, itu kan. Pada kata Allah, bentar, enggak jadi kan gitu. Ayo manusia begitulah. Manusia itu sok tahu. Dikasih hujan, coba panas. Dikasih panas, coba hujan.
kan. Itu padahal tadi. Maka oleh sebab itu kembali ke ayat awalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu dengan pendekatan bahwa Allah yang menciptakan. Begitu teman-teman. Jangan sampai kepanjangan, nanti kita sambung lagi. Intinya jangan sok tahu berdasar pesan Quran surat Al-A'la ini. Terima aja semua yang Allah timpakan pada kita. Terima saja Allah apa yang Allah timpakan pada kita. Dikasih bahagia ya bahagia, dikasih senang ya bahagia, dikasih nggak senang juga ya harus bahagia. Karena kalau kita bahagia nggak ada senang, nggak ada susah. Kalau kita bahagia itu nggak ada susah. Karena bahagia bukan dari luar, bahagia itu dari sini. Bahagia itu dari proses menerima. Bahagia itu dari rasa menerima kita terhadap segala apapun yang terjadi. Itu bahagia. Ketidakbahagiaan itu lahir karena ada aku. Ketidakbahagiaan itu lahir karena ada ego. Oke. Ketidakbahagiaan itu karena kita menilai orang lain. Karena kebahagiaan itu biasanya ketidakbahagiaan itu biasanya hadir karena kita menilai orang lain. Ketika orang lain tidak sesuai dengan harapan kita kecewa. Ketika sesuai, bahagia. Emang kamu siapa? Ya Ajat. Itu ya. Jadi memang Ajat itu luar biasa. Ya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sok tahu dalam hidup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.